Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Materi kami kali ini berjudul Individual Differences and Assessment. Kami beranggotakan 3 orang. Ada saya sendiri, Gratia Adisti 199 00057. Selanjutnya ada Albertus Jabua 199 00071. Dan yang terakhir ada Isli Angelica 199 00078. Kita masuk ke dalam materi yang pertama. An Introduction to Individual Differences. Psikologi diferensial, psikometri, dan I.O. Di masa lalu, psikologi industri organisasi, terutama aspek terapannya, bergantung pada perbedaan. Perbedaan di sini tuh antara psikologi diferensial, psikometri, dan industri organisasi. Untuk memprediksi hal-hal seperti kesuksesan kerja, kepuasan kerja, dan kontraproduktif perilaku kerja. Nah, psikologi industri organisasi ini masih memanfaatkan pendekatan perbedaan individu dengan baik, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti praktik organisasi, karakteristik tim, pekerjaan fisik, dan desain lingkungan kerja, dan bahkan pengaruh budaya yang luas. Psikolog diferensial mengidentifikasi apa yang harus diukur, dan psikometri memulai mengukurnya. Maka dari itu, psikolog diferensial dan psikometri ini memiliki ikatan yang bagus. Seperti yang dikatakan tadi bahwa psikolog diferensial mengidentifikasi apa yang harus diukur dan psikometri memulai mengukurnya. Seperti kita lihat dari karya Settle dan orang-orang sezamannya, atribut yang paling sering diukur dan dianggap paling penting adalah beberapa bentuk kecerdasan atau kemampuan kognitif. Orang menggunakan kemampuan kognitif ini untuk memperoleh pengetahuan, memecahkan masalah, dan menerapkan alasan pada situasi, sehingga mengakibatkan banyak penelitian dilakukan untuk menunjukkan hal itu. Nah, kapasitas intelektual umum seseorang terkait erat dengan kesuksesan pekerjaan dan kejuruan individu tersebut. Selanjutnya kita masuk ke dalam mengidentifikasi perbedaan individu. Francis Galton adalah salah satu pendukung awal untuk mempelajari perbedaan. Galton menulis, salah satu dari objek pengukuran yang paling penting adalah memperoleh pengetahuan umum, kapasitas dengan menenggelamkan poros di beberapa titik kritis. Maksudnya, kita bisa menggunakan tes psikometri untuk mengeksplorasi kemampuan individu dan kemampuan lainnya dengan cara penambangan menggunakan pengeboran untuk mengeksplorasi mineral di bumi. Konsep ini memberikan kerangka kerja yang baik untuk menjelaskan bagaimana psikolog industri organisasi mengeksplorasi perbedaan individu saat ini dibanding dengan 25 tahun yang lalu. Tidak ada satupun area perbedaan individu, misalnya kecerdasan, yang mungkin sepenuhnya menjelaskan aspek penting apapun dari perilaku kerja. Faktanya, beberapa lingkungan seperti lingkungan yang membuat stres, misalnya lingkungan yang membuat stres itu sebenarnya dapat membatalkan pengaruh variabel individu seperti kecerdasan. Kita perlu ingat bahwa kecerdasan adalah entitas yang utuh. Untuk mengakui individualitas seseorang, kita perlu lebih dari sekedar mempertimbangkan satu atau beberapa kemungkinan prediktor perilakunya. Selanjutnya kita masuk ke dalam varietas perbedaan individu. Dalam 20 tahun terakhir, telah terjadi perubahan besar dalam cara berpikir tentang perbedaan individu. Ada banyak metode yang dapat diandalkan untuk mengukur kepribadian, pengetahuan, minat, dan reaksi emosional bekerja. Kita juga perlu mengetahui beberapa asumsi mendasar yang dibuat oleh psikolog industri organisasi dalam menerapkan model perbedaan individu. Yang pertama, orang dewasa memiliki berbagai atribut seperti kecerdasan, kepribadian, dan minat. Jadi pasti berbeda atribut dari orang dewasa dan anak kecil gitu. Karena
pengalaman dari orang dewasa ini sudah jauh lebih banyak dibandingkan anak kecil. Selanjutnya ada perbedaan relatif antara orang dengan atribut tetap tinggal bahkan setelah pelatihan, pengalaman kerja, atau beberapa intervensi lainnya. Contohnya, jika ada individu A yang memiliki lebih sedikit atribut daripada individu B sebelum pelatihan ataupun pengalaman kerja. Nah, jika keduanya menerima pelatihan atau pengalaman yang sama untuk meningkatkan atribut mereka masing-masing, maka si individu A akan tetap memiliki lebih sedikit atribut dibandingkan si individu B, walaupun setelah pelatihan atau intervensi tersebut. Karena memang pada dasarnya dari awalnya si A ini sudah lebih sedikit memiliki atribut dibandingkan si B. Jadi si B ini udah lebih banyak pengetahuannya, udah lebih banyak pengalaman kerjanya dibanding si A. Jadi walaupun si A mengikuti sebuah pelatihan yang sama dengan si B, mereka akan tetap si A akan tetap aja punya atribut yang lebih rendah dibandingkan si B. Selanjutnya ada pekerjaan yang berbeda membutuhkan atribut yang berbeda. Maksudnya berbeda atributnya pekerja kantoran dengan contohnya kuli bangunan. Nah, maksudnya tuh kayak orang kantor itu pasti udah punya pengetahuan yang lebih banyak dibandingkan kuli bangunan. Kayak pekerja kantoran pasti dari cara berpakaiannya pun sudah berbeda dengan pekerja kuli bangunan, seperti itu. Selanjutnya ada human attributes. Kemampuan kognitif intelligence sebagai G. IQ adalah istilah historis yang mewakili kecerdasan dan mengacu pada cara penghitungan skor tes kecerdasan awal. Kecerdasan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk belajar dan beradaptasi dengan lingkungan. Sekelompok psikolog industri organisasi terkemuka mendefinisikan bahwa kecerdasan adalah kemampuan mental yang sangat umum yang antara lain melibatkan kemampuan untuk bernalar, merencanakan, memecahkan masalah, berpikir abstrak, memahami ide-ide kompleks, belajar dengan cepat, dan belajar dari pengalaman. Kecerdasan diperlukan setiap kali orang harus memanipulasi informasi dalam bentuk apapun. Ukuran G atau kemampuan mental menilai kemampuan penalaran, akuisisi, pengetahuan, dan kemampuan pemecahan masalah. Apakah G penting di tempat kerja? Ya, G penting di tempat kerja. Hampir setiap pekerjaan membutuhkan beberapa manipulasi informasi secara aktif, dan lebih besar lagi jumlah informasi yang perlu dimanipulasi. G semakin penting karena menjadi meta-analisis hubungan antara G dan prestasi kerja, yang akan menunjukkan dengan sangat jelas bahwa sebagai kompleksitas pekerjaan meningkat, maka nilai prediksi ke tes jika kompleks pekerjaan ini meningkat, maka nilai prediksi atau validitas kriteria kerja tes kecerdasan umum juga akan meningkat. Selanjutnya, apakah G di negara lain sama pentingnya dengan di Amerika Serikat? Jawabannya ya. Selama globalisasi dikendalikan oleh negara-negara barat, maka cukup aman untuk mengasumsikan bahwa G akan tetap penting di negara-negara non-Eropa juga. Apakah level G dapat berubah? Para peneliti telah mengamati fenomena yang menarik. Kecerdasan terus meningkat seiring perkembangan waktu individu tampaknya menjadi lebih berkembang dan lebih pintar pula dalam melalui rentan hidup. Dan generasi baru tampaknya akan lebih pintar dari orang tua mereka seiring dengan perkembangan waktu. Maka, seiring dengan perkembangan waktu, maka level G juga dapat berubah, bahkan bisa lebih meningkat. Selanjutnya ada kemampuan fisik, sensorik, dan psikomotorik. Kemampuan fisik atau psikal. Hogan mengemukakan bahwa 7 kemampuan fisik cukup untuk menganalisis sebagian besar pekerjaan. Hogan mengusulkan 7 taksonomi kemampuan fisik dan menggabungkan 7 ukuran ini untuk membentuk 3 kemampuan fisik tingkat tinggi. Ada kekuatan otot, ketahanan kardiovaskular, dan kualitas gerakan. Penting untuk menentukan apakah tes kemampuan fisik memberi kerja yang adil untuk pelamar perempuan ataupun pelamar yang lebih tua. Karena kedua kelompok ini cenderung memiliki kekuatan yang lebih rendah daripada laki-laki muda.
Salah satu cara untuk meningkatkan kinerja perempuan dan pelamar yang lebih tua pada tes ini adalah dengan mendorong pelamar untuk berlatih lebih awal. Kemampuan sensorik. Kemampuan sensorik adalah fungsi fisik dari penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa, penciuman, dan umpan balik kinestetik. Hogan memasukkan umpan balik kinestetik dalam dimensi yang disebutnya kualitas gerakan. Kemampuan indera penglihatan dan pendengaran sangat menarik bagi psikolog industri organisasi terapan, karena seorang majikan sering menguji hal ini pada kemampuan calon karyawannya. Selanjutnya ada kemampuan psikomotor. Kemampuan psikomotorik terkadang disebut sensori motorik atau hanya kemampuan motorik, berurusan dengan masalah koordinasi, ketangkasan, dan waktu reaksi. Carroll dan Ackerman mengaburkan perbedaan klasik antara kemampuan kognitif dan non-kognitif. Kepribadian dan perilaku kerja. Kepribadian adalah masalah besar dalam psikologi industri dan organisasi. Mungkin masalah terbesar sejak pertimbangan peran kecerdasan dalam perilaku kerja seabad yang lalu. 7 alasan mengapa kepribadian penting di tempat kerja. Yang pertama, manajer peduli dengan kepribadian. Dalam keputusan perekrutan, mereka mempertimbangkan karakteristik kepribadian sama pentingnya dengan kecerdasan. Yang kedua, banyak studi penelitian menunjukkan pentingnya berbagai ukuran kepribadian dalam memprediksi kinerja pekerjaan secara keseluruhan dan aspek kinerja tertentu. Kepribadian membahas aspek kinerja akan melakukan, sementara intelijen atau kecerdasan membahas aspek bisa melakukan dalam aspek kinerja. Selanjutnya, saat kita menggabungkan karakteristik kepribadian atau daripada mempertimbangkannya satu persatu dalam suatu waktu, hubungan antara kepribadian dan prestasi kerja menjadi seimbang dan lebih kuat. Yang keempat, pengukuran kepribadian meningkatkan prediktabilitas prestasi kerja atas apa yang diinginkan ditemukan hanya dengan menggunakan ukuran kecerdasan atau pengalaman. Yang kelima, ada perbedaan yang jauh lebih kecil antara subkelompok, usia, jenis kelamin, dan etnis minoritas pada ukuran kepribadian daripada ukuran kecerdasan. Yang keenam, pengukuran kepribadian tidak hanya memprediksi perilaku jangka pendek, misalnya kinerja pekerjaan saat ini, tetapi juga hasil yang jauh seperti kesuksesan karir, kepuasan kerja, dan hidup, dan status pekerjaan. Yang ketujuh, pengukuran kepribadian memprediksi berbagai hasil yang penting bagi manajer, termasuk perilaku kontraproduktif, pergantian, ketidakhadiran, keterlambatan, keberhasilan kelompok, perilaku warga organisasi, kepuasan kerja, kinerja tugas, dan efektivitas kepemimpinan. Selanjutnya ada atribut tambahan atau additional attributes dan akan dilanjut oleh Albertus Zebua. Baik, nama saya Albertus Zebua, NPM 199000071 akan melanjutkan presentasi teman saya Gratia. Atribut tambahan atau additional attributes, kemampuan atau skill. Keterampilan adalah tindakan yang dipraktikkan. Menembak bola basket, menggunakan keyboard komputer, dan membujuk seseorang untuk membeli sesuatu adalah contoh keterampilan. Keterampilan teknis dan yang terkait dengan pekerjaan sangat beragam, seperti pekerjaan dan tugas pekerjaan. Ada keterampilan non-teknis lain yang lebih luas daripada keterampilan teknis apapun. Contohnya, termasuk keterampilan negosiasi, keterampilan komunikasi, dan keterampilan resolusi konflik. Ketiganya sering disatukan oleh non-psikolog dan disebut keterampilan orang. Pengetahuan atau knowledge. Pengetahuan dapat didefinisikan sebagai kumpulan fakta dan informasi yang berbeda tetapi terkait tentang domain tertentu. Pengetahuan terkait erat dengan keterampilan ketika kita mempertimbangkan keterampilan yang berhubungan dengan pekerjaan. Pengetahuan mendukung pengembangan keterampilan, dan itu datang dalam banyak ragam. Ini bisa sangat dasar. Kategori pengetahuan yang representatif, seperti yang diidentifikasi dalam jaringan informasi kerja, inkomprehensif yang kemudian dikenal sebagai ONET. Terlalu rinci untuk disajikan di sini, tetapi kategori tersebut dapat ditemukan di Peterson. Kompetensi atau kompetensis. Psikolog Io berbicara tentang kombinasi pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik kepribadian lainnya atau KSAO dalam hal kompetensi. Kurs dan Bartram
tahun 2002 telah mendefinisikan kompetensi sebagai kumpulan perilaku yang berperan dalam penyampaian hasil atau hasil yang diinginkan. Mengikuti definisi tersebut, masuk akal untuk mengasumsikan bahwa orang berbeda sejauh mana mereka memiliki berbagai kompetensi. Tetapi kompetensi berbeda dari pengetahuan atau keterampilan, kemampuan, atau karakteristik kepribadian dalam arti kompetensi sebenarnya adalah kumpulan dari semua karakteristik perbedaan individu yang spesifik ini. Inti dari kompetensi adalah kombinasi dari karakteristik tersebut dan tidak didominasi oleh salah satunya. Kecerdasan emosional atau emotional intelligence. Dua kecerdasan digambarkan oleh Howard Gardner pada tahun 1993-1993. Pertama yaitu kecerdasan interpersonal, adalah kemampuan untuk memahami orang lain. Apa yang memotivasi mereka, bagaimana mereka bekerja, bagaimana bekerja sama dengan mereka. Yang kedua, kemampuan korelatif adalah kemampuan untuk membentuk model kebenaran yang akurat tentang diri sendiri dan mampu menggunakan model itu untuk beroperasi secara efektif dalam kehidupan. Dua pertanyaan penting tentang IE atau intelijensi emosional telah muncul. Yang pertama adalah, apakah ini benar-benar mewakili sejenis kecerdasan, keterampilan yang dikembangkan dan diasah dengan praktik atau karakteristik kepribadian? Mayer, Robert, dan Barseth baru-baru ini mendefinisikan intelijensi emosional sebagai kemampuan untuk melakukan penalaran yang akurat tentang emosi dan kemampuan untuk menggunakan emosi dan pengetahuan emosional untuk meningkatkan pemikiran, terdapat pada halaman 507. Pertanyaan kedua adalah bagaimana mengukur intelijensi emosional. Dua pendekatan berbeda telah diusulkan. Seseorang telah diberi label sebagai pendekatan campuran dan menyebut intelijensi emosional sebagai karakteristik kepribadian. Yang lainnya disebut pendekatan kemampuan dan mengukur intelijensi emosional seperti ukuran kemampuan kognitif lainnya. Dasar penilaian atau Foundations of Assessment. Apa itu tes? Robert Guyon pada tahun 1998 mendefinisikan tes sebagai prosedur objektif dan standar untuk mengukur konstruksi psikologis dengan menggunakan sampel perilaku. Beberapa definisi dalam psikologi tetap konstan untuk waktu yang lama. Salah satu karakteristik yang menarik dari definisi ini adalah definisi ini cukup luas untuk mencakup berbagai macam tes dan prosedur pengujian. Ini mencakup tes kertas dan pensil, pengujian internet, wawancara, upaya aktual untuk melakukan suatu pekerjaan atau tes sampel pekerjaan, dan bahkan aplikasi kosong. Definisi tersebut juga luas untuk mencakup berbagai jenis konten, termasuk kemampuan kognitif, kepribadian, nilai, keterampilan komunikasi, keterampilan interpersonal, dan pengetahuan teknis. Apa itu tes baterai? Baterai tes adalah kumpulan tes yang biasanya dari atribut yang berbeda. Atribut ini mungkin berada dalam satu area, seperti baterai kognitif, termasuk subtes penalaran, memori, dan pemahaman, atau atribut mungkin dari area yang berbeda. Secara konseptual, seperti baterai yang mencakup ukuran kemampuan kognitif, tes kepribadian, tes kemampuan fisik, dan tes minat kejuruan. Kategori uji administratif. Tes kecepatan versus daya. Beberapa tes memiliki batas waktu yang kaku dan menuntut sehingga sebagian besar peserta tes tidak dapat menyelesaikan tes dalam waktu yang ditentukan. Ini disebut tes kecepatan. Uji daya tidak memiliki batas waktu yang kaku, sementara beberapa peserta tes mungkin masih belum menyelesaikan. Cukup waktu diberikan bagi mayoritas peserta tes untuk menyelesaikan semua soal tes. Item pada tes daya cenderung dijawab dengan benar oleh presentasi peserta tes yang lebih kecil daripada tes kecepatan. Profesional penilai menemukan bahwa uji kecepatan menghasilkan variabilitas yang lebih besar di antara kandidat, memungkinkan prediksi yang lebih efektif, tetapi uji kecepatan tersebut membawa beberapa kerentanan. Yang paling jelas dari ini adalah, apakah pekerjaan tersebut benar-benar membutuhkan kecepatan seperti itu untuk kinerja yang sukses? Beberapa pekerjaan memiliki tuntutan seperti itu. Tes kelompok versus individu. Kebanyakan tes tertulis standar, bahkan jika diberikan kepada individu tunggal, dapat dilakukan dalam format kelompok.
Tes kemampuan kognitif dapat diberikan kepada 20.000 kandidat akademi polisi di pusat konvensi atau secara individu di sebuah ruangan di pangkalan militer tempat calon perwira ditempatkan. Tes kelompok efisien karena memungkinkan untuk menguji banyak kandidat secara bersamaan, menghasilkan penyaringan yang cepat dibandingkan dengan tes yang diberikan secara individual. Pengujian kelompok yang juga seringkali bermanfaat dalam mengurangi biaya, baik waktu maupun uang, untuk menguji banyak pelamar. Namun, tes tertentu hanya dapat diberikan secara individual. Uji kertas dan pensil versus tes kinerja. Uji kertas dan pensil adalah salah satu bentuk pengujian industri yang paling umum. Sebagai tambahan, versi modern dari tes kertas dan pensil mungkin adalah tes papan, tombol, komputer di mana tombol dan mouse digunakan hanya untuk memilih jawaban yang benar, atau menghasilkan jawaban naratif untuk sebuah pertanyaan. Tes kinerja mengharuskan individu untuk membuat respon dengan memanipulasi objek fisik tertentu atau peralatan. Skor yang diterima individu pada ujian secara langsung berkaitan dengan kualitas atau kuantitas manipulasi itu. Oke, baiklah. Saya akan melanjutkan materi dari Albert. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Islin Jelika Tarigan, NPM 199078. Materi selanjutnya yaitu prosedur penilaian atau asesmen prosedur. Konten prosedur penilaian. Yang pertama, tes kemampuan fisik. Seperti yang kita lihat di awal bab, ada 7 atribut kemampuan fisik dasar. Ini termasuk kekuatan statis, kekuatan ledakan, koordinasi, dan stamina atau ketahanan aerobik. Banyak prosedur pengujian kemampuan fisik cenderung menggunakan karya simulasi untuk menilai kemampuan gabungan. Misalnya, pada tes yang sering digunakan untuk menilai kemampuan fisik pada calon petugas pemadam kebakaran. Terdiri dari beberapa acara yang masing-masing membutuhkan banyak kemampuan. Sebuah tinjauan yang baik tentang kemampuan fisik dan pengukuran muncul dalam sebuah studi tentang usia dan kemampuan fisik yang dilakukan untuk Komisi Kesempatan Kerja yang Sama dan Departemen Tenaga Kerja. Ada bukti substansial bahwa ukuran kemampuan fisik dapat meningkatkan prediksi keberhasilan pekerjaan untuk banyak pekerjaan yang menuntut secara fisik. Tes pengetahuan. Tes ini diambil dari kursus dan kursus lainnya adalah tes pengetahuan. Mereka menilai sejauh mana Anda mengetahui materi kursus. Jenis tes ini biasanya disesuaikan dengan kursus atau materi pelatihan. Uji pengetahuan juga melakukan untuk tujuan perizinan dan sertifikasi, termasuk sertifikasi guru, perizinan operator pembangkit listrik tenaga nuklir, dan izin praktikum hukum atau kedokteran, atau juga untuk menjual investasi. Tes pengetahuan seperti tes jenis lainnya dan membutuhkan perhatian yang sama dalam pengembangan norming dan administrasi. Selanjutnya adalah tes kemampuan psikis. Kemampuan psikomotor. Tes kemampuan psikomotor melibatkan gerakan terkoordinasi dari anggota tubuh sebagai respon untuk faktor situasional. Ini mungkin tugas yang kompleks di mana individu diminta untuk menggerakkan lengan, kaki dalam koordinasi, seperti menerbangkan pesawat terbang, mengendarai kendaraan, atau memainkan organ, atau mungkin juga tindakan sederhana atau terpisah seperti menembakkan senjata, menarik tuas, atau memberikan suntikan kepada pasien. Untuk beberapa pekerjaan, kemampuan psikomotorik mewakili karakteristik individu yang memiliki potensi untuk berkontribusi pada kinerja pekerjaan yang sukses di atas dan di luar kemampuan kognitif, kemampuan fisik, atau karakteristik kepribadian. Kemampuan psikomotor biasanya dinilai dengan menggunakan tugas atau tes yang membutuhkan ketangkasan. Tes psikomotorik berbasis komputer yang canggih untuk pemilihan pelamar pekerjaan seperti pengatur lalu lintas udara. Selanjutnya yaitu kepribadian. Atribut kepribadian sekarang dikenal luas sebagai penipu penghormatan untuk kesuksesan pekerjaan. Ada banyak instrumen yang tersedia secara komersial untuk mengukur berdasarkan karakteristik kepribadian. Banyak yang didasarkan pada model 5 besar dijelaskan sebelumnya.
Sejarah pengujian kepribadian dapat dijelaskan dalam 2 tahap umum. Landasan awal, pengujian personality difokuskan pada identifikasi kelainan berkepribadian dan bukti dari kemungkinan psikopatologi. Psikopatologi itu adalah penyakit mental. Menggunakan pengujian kepribadian untuk tujuan itu dapat dianggap sebagai upaya untuk menyaring karyawan yang berpotensi masalah. Dengan munculnya instrumen yang dimaksudkan untuk memberikan deskripsi kuantitatif tentang kepribadian normal atau bukan abnormal, pengujian kepribadian dalam pekerjaan bergeser ke proses yang dimaksudkan untuk menyaring calon, yaitu pemberi kerja berusaha mengidentifikasi pelamar dengan karakteristik kepribadian positif yang akan berkontribusi pada kinerja yang efektif. Selanjutnya adalah penilaian individu. Berdasarkan desainnya, kebanyakan tes kertas dan pensil dimaksudkan untuk diberikan pada kelompok besar. Namun, dalam penilaian individu, hanya satu kandidat atau sangat sedikit yang akan dinilai berdasarkan banyak atribut berbeda. Untuk memilih seorang CEO untuk sebuah perusahaan, misalnya sebuah firma perekrutan eksekutif dapat dipertahankan untuk membuat daftar pendek dari 3-5 calon tanggal yang kemudian akan menjalani penilaian intensif. Penilaian ini seringkali mencakup tes kertas dan pensil, tetapi dilakukan dan dinilai secara individual dan dapat digunakan untuk membuat profil kandidat daripada membandingkan satu kandidat dengan kandidat lainnya. Karena populasi sasaran biasanya adalah eksekutif tingkat atas dalam suatu organisasi. Penilaian individu kadang-kadang disebut sebagai penilaian pemimpin eksekutif atau senior. Meskipun sering digunakan untuk seleksi, penilaian individu juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan atau untuk memberikan konseling karir atau umpan balik kinerja kepada anggota kunci organisasi. Karena memakan waktu dan membutuhkan penilaian terampil, biayanya mahal dan tidak mungkin digunakan untuk posisi kunci selain di perusahaan. Penilaian individu itu kompleks yang melibatkan berbagai macam area konten secara berbagai proses penilaian. Alat yang paling sering digunakan mencakup berbagai alat penilaian interaktif. Daripada tes kertas dan pensil, alasan utama untuk ini adalah bahwa sifat dari posisi biasanya begitu kompleks sehingga tidak ada tes kertas dan pensil yang dengan sendirinya dapat memberikan informasi yang memadai. Meskipun lebih dari satu kandidat mungkin menjalani penilaian, setiap kandidat biasanya dinilai secara terpisah dari yang lain. Hal ini memungkinkan organisasi untuk menjaga kerahasiaan identitas kandidat bagi para profesional perlindungan reputasi baik perusahaan ataupun jika kandidat terpilih menolak tawaran. Dan kandidat jika terorganisasi pada akhirnya menolak kandidat, penilaian individu yang khas kemungkinan besar mencakup tes kemampuan, tes kepribadian, dan pernyataan sejarah pribadi, dan wawancara. Ini juga dapat mencakup latihan stimulasi atau contoh pekerjaan dan lebih jarang tes kepribadian berbasis klinis seperti tes bercak tinta, Rorschach atau tes apersepsi tematik atau TATA. Tidak banyak dukungan ilmiah untuk penggunaan tes berorientasi klinis ini, namun terkadang masih digunakan. Meskipun kami tidak akan mencakup penilaian individu di luar deskripsi ini, Silger dan Giannert pada tahun 1998 telah memberikan detail yang kaya tentang proses, khas, dan isi penilaian individu untuk pembaca yang tertarik. Dan Highhouse telah menyajikan sejarah penilaian individu yang menggabungkan evaluasi yang lebih kritis tentang peran individu penilaian dalam psikologi I.O. Penilaian ini juga bisa dilakukan dengan wawancara. Dalam satu lain bentuk, wawancara memainkan peran dalam hampir setiap keputusan pemilihan atau promosi. Hal ini telah terjadi selama beberapa dekade. Salah satu teks pertama yang berhubungan dengan wawancara kerja ditulis oleh Bingham dan Moore pada tahun 1931.
Selanjutnya yaitu konten wawancara. Isi wawancara seringkali ditentukan oleh jumlah struktur. Selanjutnya adalah konten wawancara. Isi wawancara seringkali ditentukan oleh jumlah struktur dalam wawancara. Wawancara terstruktur terdiri dari pertanyaan yang sangat spesifik yang diajukan kepada masing-masing kandidat. Seringkali berlabuh dalam meminta orang yang mewawancarai untuk mendeskripsikan secara spesifik dan detail perilaku bagaimana dia akan menanggapi situasi hipotetis. Ini telah diberikan label wawancara situasional, subkategori dari wawancara terstruktur. Selain itu, wawancara terstruktur biasanya memiliki skema penilaian yang dibuat dengan ketat, dengan garis besar terperinci untuk wawancara sehubungan dengan pemberian peringkat atau skor berdasarkan kinerja wawancara. Wawancara situasi dapat dikontraskan dengan bentuk wawancara terstruktur lain yang dikenal sebagai wawancara deskripsi perilaku. Perbedaan mendasar di antara mereka adalah orientasi waktu. Wawancara situasional menanyakan pelamar apa yang dilakukan, dan sedangkan wawancara deskripsi perilaku menanyakan kepada pelamar apa yang dia lakukan di masa lalu. Penilaian terbaru menampaknya mendukung format deskripsi perilaku, terutama ketika wawancara digunakan untuk mengisi posisi eksekutif tingkat tinggi. Hofstede dan rekannya berspekulasi bahwa prevalensi format deskripsi perilaku di tingkat yang lebih tinggi mungkin karena wawancara deskripsi perilaku memungkinkan pengaruh yang lebih besar dari keterampilan verbal atau presentasi daripada wawancara situasional. Day dan Carroll menyarankan penjelasan lain yang mungkin wawancara deskripsi perilaku penilaian pengalaman ke tingkat yang lebih tinggi daripada kemampuan atau karakteristik pribadi. Mungkin juga bahwa ketika seseorang menaiki tangga organisasi dan kompleksitas, pengalaman mengalahkan kemampuan atau kepribadian. Wawancara tidak struktur mencakup pertanyaan yang jauh lebih luas yang mungkin berbeda menurut kandidat dan memungkinkan kandidat menjawab dalam bentuk apapun dia inginkan. Contoh, pertanyaan wawancara terstruktur disajikan. Pertanyaan dikembangkan untuk memperoleh keterampilan perilaku dari calon 911 posisi petugas operator darurat. Untuk sebagian besar wawancara mencakup satu atau lebih dari bidang konten tersebut. Selanjutnya yaitu tes sampel kerja dan situasi. Tes sampel kerja. Sesuai dengan namanya, tes sampel kerja mengukur keterampilan kerja dengan mengambil sampel perilaku dalam kondisi seperti pekerjaan yang realistis. Salah satu aplikasi awal dari teknik ini adalah dalam pemilihan operator mobil troli di Boston pada tahun 1910. Mobil troli seringkali bersentuhan dengan orang, kuda, sepeda, dan mobil yang baru diperkenalkan. Pada tahun 1913, Munzburg membuat stasiun kerja untuk mensimulasikan kontrol mobil troli dan memproyeksikan kejadian ke layar untuk melihat bagaimana calon operator akan merespon. Karena studi ini dilakukan 1 dekade sebelum koefisien korelasi menjadi indeks umum validitas, pernyataan Munzburg bahwa stasiun kerja ini memprediksikan kesuksesan operator dalam anekdotal. Dalam uji sampel kerja saat ini, kinerja mungkin atau mungkin tidak dinilai di stasiun kerja yang sebenarnya. Tetapi tugas yang diberikan dan peralatan yang digunakan untuk menyelesaikan tugas tersebut dirancang untuk menjadi stimulasi atau simulasi realistis dari pekerjaan yang sebenarnya. Pertimbangkan contoh seseorang yang melamar posisi sebagai perwakilan pusat panggilan, yaitu menjawab panggilan saluran layanan pelanggan. Itu pemohon duduk di depan layar komputer dan menanggapi panggilan pelanggan. Pelamar harus masuk informasi akun, mencari informasi pesanan, dan bahkan berurusan dengan pelanggan yang marah sedang memperdebatkan suatu tuduhan. Skor pelamar ini adalah kombinasi dari sulit. Tes situasi penilaian. Baru-baru ini, gagasan tes sampel kerja telah diperluas untuk mencakup posisi kerah putih dengan menciptakan apa yang disebut Moto-Widlow dan Tippins sebagai simulasi kesetiaan rendah dan yang lain disebut sebagai tes penilaian situasional.
Tes penilaian situasional menyajikan kandidat dengan skenario tertulis dan kemudian meminta kandidat untuk memilih respon terbaik dari serangkaian alternatif. Sebuah tes dalam Siop Frontiers Series melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam meninjau teori, penelitian, dan aplikasi yang berkaitan dengan tes penilaian situasi. MC Daniel dan rekan pada tahun 2001 telah meninjau penelitian tentang tes penilaian situasional dan mencatat bahwa dalam satu atau lain bentuk, tes semacam itu telah menjadi bagian dari praktik penilaian psikolog I.O. sejak pada tahun 1920-an. Dalam meta-analisis 102 koefisien validitas, mereka menyimpulkan bahwa ada bukti substansial tentang validitas atau keterkaitan pekerjaan dalam jenis tes ini. Mereka menemukan bahwa satu komponen terkuat dari tes ini adalah kemampuan mental secara umum. Namun demikian, tampaknya SJTS terlebih dari sekedar G dalam analisis meta baru-baru ini. MC Daniel, Harmat, Wessel, dan grup pada tahun 2007 menunjukkan bahwa skor SFT memiliki validitas tambahan di atas dan di luar prediksi yang diberikan oleh tes kepribadian. Topik spesial dalam penilaian. Nilai dan surat rekomendasi. Aplikasi pekerjaan, terutama untuk posisi entry level, sering meminta nilai rata-rata nilai sekolah menengah dan perguruan tinggi. Terlepas dari popularitas mereka, ada sedikit penelitian yang cermat untuk mendukung penggunaan rata-rata nilai atau IPK sebagai prediktor terlepas dari ukuran kemampuan mental, kepribadian, atau minat umum. Selain itu, dampak merugikan yang substansial terhadap pelamar minoritas nampaknya terkait dengan IPK. Selanjutnya yaitu kualifikasi minimum. Dalam keadaan tertentu, prestasi pendidikan dapat berfungsi sebagai pengganti kemampuan kognitif. Dalam pekerjaan sektor publik, ada konsep yang diterapkan secara luas yang dikenal sebagai kualifikasi minimum atau MQ. MQ biasanya melibatkan kombinasi pendidikan dan pengalaman dan digunakan untuk memastikan bahwa individu yang ingin dianggap sebagai pelamar yang sah memiliki persyarat pelatihan formal dan atau pengalaman untuk mengambil posisi tanpa pelatihan atau juga pengalaman lebih lanjut. Itulah mengapa mereka disebut minimum. Selanjutnya adalah pengujian narkoba dan alkohol. Ada beberapa masalah yang harus diatasi sehubungan dengan pengujian narkoba dan alkohol di tempat kerja. Pertama adalah seberapa dapat diterima praktik tersebut bagi karyawan dan calon karyawan. Masalah kedua, terkait dengan legalitas jenis penyaringan ini, pengadilan belum selesai memutuskan praktik mana yang terlalu mempengaruhi hak individu atas privasi. Pengujian adaptif komputer. Inovasi yang menarik dalam pengujian komputer adalah prosedur yang disesuaikan yang dikenal sebagai pengujian adaptif komputer atau CAT atau Murphy dan David Software pada tahun 2005. Dalam prosedur ini, seorang kandidat tidak perlu menjawab setiap item pada tes untuk penilaian yang memadai. Tes pendahuluan yang dilakukan oleh setiap orang yang dididik disebut tes perutian. Tes selanjutnya adalah tes pengukuran yang sebenarnya. Penilaian berbasis komputer dan internet. Hampir setiap tes komersial yang tersedia dalam bentuk kertas juga tersedia di komputer. Banyak juga yang tersedia di internet, memungkinkan transmisi langsung dan penilaian tes. Ini juga menghemat waktu yang diperlukan untuk menginformasikan pelamar tentang status mereka dalam urutan menginformasikan pelamar. Variasi tes yang dapat disajikan pada platform komputer hampir tanpa batas. Seseorang mungkin menguji kemampuan kognitif, kepribadian, minat, dan bahkan kemampuan psikomotorik. Baiklah teman-teman, sekian hasil presentasi kami dari kelompok 3. Jika ada kesalahan kata ataupun kesalahan pengucapan kalimat, kami memohon maaf. Dan jika ada teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan saran, juga memberikan kritikan, kami persilahkan. Terima kasih.